Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira amma ba'd. Hayyakumullah wa hayyakunallah ayyuhat tullab wat talibat. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, karunia serta anugerah yang berlimpah serta kasih sayang yang tak terhingga dan tak terputus-putus. Makanya hendaklah kita bersyukur dan senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada istri beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari akhir nanti. Tayyib, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pada pagi hari ini kita akan kembali lanjutkan pelajaran fikih kita, yang mana kita sudah pada judul atau pada pembahasan pada bab wudu. Sahih? Naam, pada bab wudu. Sudah sampai mana? Halaman berapa kita? Siapa yang ingat? Ada yang ingat nggak? Ada? Baik. Kita sudah membahas kemarin tentang furudul wudu, anggota-anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika berwudu. Yang pertama, membasuh wajah seluruhnya, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala seluruhnya hingga kedua telinga, kemudian mencuci, membasuh kaki, kedua kaki sampai mata kaki, kemudian tertib dan al-muwalah, berkesinambungan. Kita masuk ke al-mas'alatul khamisah, sunanuhu, sunnah-sunnah, apa-apa saja yang disunnahkan ketika berwudu. Hunaka af'al, perhatikan kitabnya masing-masing, ini Ustaz bacakan dan Ustaz terjemahkan. Hunaka af'alun yustahabbu fi'luha indal wudu'i wa yu'jaru 'alaiha man fa'alaha wa man tarakaha fala haraja 'alaihi wa tusamma hadhihi al-af'alu bi sunanil wudu'. Ada di sana pergerakan wudu, ada yang disunnahkan. Ada beberapa pergerakan wudu yang disunnahkan ketika berwudu. Wa yu'jaru 'alaiha man fa'alaha, dan orang yang mengerjakannya akan diberikan pahala. Wa man tarakaha fala haraja 'alaihi, barang siapa yang meninggalkannya maka tidak masalah, karena statusnya hanya sunnah. Wa tusamma hadhil af'alu bi sunanil wudu', dan perbuatan ini dinamakan dengan sunnah-sunnah wudu. Wahia, dan dia adalah, yang pertama, perhatikan beda antara furud sama sunnah. Kalau furud tidak boleh ditinggalkan, kalau ada yang meninggalkan maka enggak sah. Kalau sunnah maka tidak masalah tadi katanya. Yang pertama at-tasmiyah fi awwalihi, mengucapkan basmalah ketika permulaan di awal wudu. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidak ada wudu bagi orang yang belum mengucapkan nama Allah azza wa jalla. Kan tapi para ulama mengambil kesimpulan bahwa untuk at-tasmiyah, mengucapkan bismillah, ini hukumnya sunnah.
hukumnya sunnah. Ats-tsani itu yang pertama, mengucap basmalah. Yang kedua as-siwak, liqauli sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Bersiwak berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak ketika hendak wudu. Jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan memberatkan umatku, menyusahkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka seluruhnya untuk bersiwak ketika hendak wudu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ghaslul kaffaini thalathan fi awwalil wudu. Membasuh kedua telapak tangan ketiga kali di awal wudu. Di awal wudu. Beda ya. Ini di awal wudu. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, idz kana yaghsilu kaffaihi thalathan kama warada fi sifati wudu'ihi. Jadi membasuh kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu. Jadi membasuh di awal wudu, membasuh telapak tangan 3 kali. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu Nabi membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, seperti yang berada pada tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-mubalaghatu fil madmadah. Al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi li ghairi shaim. Paham ini? Berkumur-kumur, berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur, maksudnya harus maksimal ketika berkumur-kumur. Begitu pula dengan al-istinsyaq. Apa itu al-istinsyaq? Memasukkan air ke dalam hidung, harus maksimal. Berkumur-kumur disertai dengan memasukkan air ke dalam hidung, ini harus maksimal. Li ghairi shaim, selain mereka yang berpuasa. Untuk selain mereka yang berpuasa. Tapi kalau orang yang berpuasa maka sekedarnya saja. Berkumur-kumurnya sekedar, kemudian memasukkan air ke dalam hidungnya sekedarnya aja. Kalau maksimal maka nanti jatuhnya air akan masuk ke dalam mulutnya, ke dalam tenggorokannya. Batal puasanya kalau dengan sengaja dia lakukan itu. Jelas? Maksimal ketika berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, selain bagi mereka yang berpuasa. Kalau yang berpuasa bagaimana? Tentu sekedarnya saja. Faqad warada fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam, dan telah terdapat pada tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis famadmada wastanthara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan istanthara, ini mengeluarkan air dari hidungnya. Bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu benar-benar memasukkan air ke dalam hidungnya lalu mengeluarkannya. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman, dan maksimallah di dalam istinsyaq, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, illa an takuna shaiman, kecuali jika engkau berpuasa. Ini yang keempat. Ingat, basmalah, mengucapkan ismullah, mengucapkan bismillah. Yang kedua siwak. Yang ketiga tadi membasuh kedua telapak tangan 3 kali, kemudian maksimal dalam madmadah, berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Yang kelima, perhatikan dari awal sampai akhir ada hadisnya, berdasarkan hadis semuanya ini. Yang kelima, ad-dalk wa takhlilul lihyatil kathifati bil ma' hatta yadkhulal ma'u fi dakhiliha. Ad-dalk ini bahasa, maksudnya apa? Menyela-nyela jenggot yang banyak, menyela-nyela jenggot yang lebat dengan air di sela-sela.
di sela-sela. Jenggotnya kalau lebat kan nanti khawatir tidak masuk, tidak terkena air kulit wajahnya, maka dia harus menyela-nyela jenggotnya agar airnya bisa masuk ke atas permukaan kulit. Hatta yadkhulul ma' fi dakhil, hingga air masuk ke dalamnya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana idza tawadda yadluku dhira'aihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan yadluku memijat lengannya benar-benar diusahakan seluruh permukaan tangan itu kena. Wa kadzalika, demikian pula kana yudkhilul ma' tahta hanakihi wa yukhallilu bihi lihiyatahu. Begitu pula bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan air ke dalam di bawah tahta hanakihi wa yukhallilu bihi lihiyatahu. Tunggu sebentar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan air ke bawah, ini rahang. Jadi memang ini rahang leher. Bawah leher tapi bagian bawah rahang. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya. Seperti itu. Itu yang kelima. Memijat ad-dalq itu memijat secara bahasa memijat, kemudian memijat apa? Lengan. Maksudnya bukan dipijat enggak berwudu, tapi ketika membasuhnya sembari dipijat-pijat seperti itu, agar air benar-benar terkena seluruh permukaan kulit. Baik, yang keenam, taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini war rijlaini di fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika membasuh kedua tangan dan juga kedua kaki, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbut tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai memulai dengan arah kanan ketika menggunakan sendal, ketika menyisir, dan ketika bersuci, dan di seluruh urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Perhatikan, itulah kecintaan Nabi. Kalau memang kita cinta Nabi, maka kita harus juga mencintai apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencintai memulai dari yang kanan, maka kita juga harus cinta memulai dengan yang kanan. Baik. Yang ketujuh, tathlithul ghusli fil wajhi wal yadaini war rijlain. Fal wajibu membasuh 3 kali di wajah, kedua tangan, dan kedua kaki 3 kali. Ini yang ketiga. Sunnahnya ini seluruh yang kita sebutkan itu sunnah. Sunnahnya membasuh 3 kali di wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Fal wajibu marratan wahidah. Yang wajib itu hanya sekali. Wa yustahabbu thalathan, dan disunnahkan 3 kali. Wajibnya hanya sekali dan disunnahkan 3 kali. Bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan
perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad thabata anhu, yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sahih, annahu tawaddaa marratan wa marrataini wa thalathan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu sekali seluruhnya, seluruh anggota tubuh sekali, dan pernah juga dua kali seluruhnya. Kalau memang dua kali maka dua kali seluruhnya, kalau tiga kali maka tiga kali seluruhnya, seperti itu. Itu yang ketujuh, disunnahkan untuk membasuh tiga kali wajah, kedua tangan, kedua kaki. Dan yang wajib itu hanya sekali, tapi disunnahkan tiga kali. Fi'li sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah berwudu sekali seluruhnya, pernah juga dua kali, dan pernah juga tiga kali. Dan ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan man tawaddaa marratan, barang siapa yang maknanya barang siapa yang berwudu sekali maka baginya satu pahala. Barang siapa yang berwudu dua kali maka baginya dua pahala. Barang siapa yang berwudu tiga kali maka itu adalah wuduku dan wudu para nabi sebelumku. Tayyib. Yang kedelapan, az-zikrul warid ba'dal wudu, membaca doa-doa yang terdapat setelah wudu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum ahadun yatawadda fayusbighul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Perhatikan, ini salah satu keutamaan berwudu. Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdoa dan berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia ucapkan doa ini, illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah, melainkan akan terbuka untuknya pintu surga yang 8, dan dia bisa masuk dari pintu yang manapun dia inginkan. Ini berwudu saja seperti ini keutamaannya. Maka jangan pernah meremehkan ibadah wudu, dan jangan pernah merasa dipersulit ketika diperintahkan untuk berwudu. Dengan berwudu saja kita bisa masuk surga dari 8 pintu yang kita inginkan, yang mana saja. Jadi membaca doa, disunnahkan membaca doa yang Nabi perintahkan, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Naam. Baik. Itu yang ke-8. Apa ini? Kok terpotong? Tayyib. Ini siapa yang punya cetakannya? Enggak jelas. Maka 8 itu harus diingat ya. 8 itu harus diingat. Nawaqidul wudu. Tayyib.
Itu selesai. Apa saja yang disunahkan ketika berwudu ada 8. Maka perhatikan hal-hal tersebut agar bisa mendapatkan keutamaan dari berwudu yang sudah kita sebutkan di akhir. Dia usahakan sempurnakan wudunya mulai dari awal sampai akhir. Lalu setelah itu dia mengucapkan doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baru masuk kita ke pembatal wudu, nawaqidul wudu. Ini ada yang terhapus di sini enggak terlihat ya. Baru sudah. Alhamdulillah. Udah. Al-mas'alatus sadisah fi nawaqidihi. Pembatal wudu. Wan nawaqid hiyal asya'u allati tubtilul wudu'a wa tufsiduhu. An-nawaqid artinya adalah perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu dan merusak wudu seseorang. Jelas? Wahya sitah, dan dia ada 6 perkara. Yang pertama al-khariju minas sabilain. Apa yang keluar dari 2 jalur. Ai min makhrajil bauli wal ghaib. Maksudnya adalah jalur tempat keluarnya air kecil dan jalur tempat keluarnya air besar. Al-baul wal ghaib. Apa saja yang keluar dari kedua jalur itu maka dapat membatalkan wudu seseorang. Entah itu angin yang keluar, entah itu cairan dan lain-lainnya. Perhatikan, wal kharij, dan yang keluar imma an yakuna baulan, bisa saja berupa air kecil, au ghaitan atau air besar, au manian atau mani, au madhiyan atau madhi, au dam istihadha atau darah istihadhah namanya, au rihan qalilan atau angin sedikit, kana au kathiran ataupun banyak. Itu seluruhnya yang keluar dari 2 jalur itu. Entah itu air kecil, air besar, mani, madhi, dam istihadhah, darah istihadhah namanya, atau rihan qalilan atau rih yang sedikit keluar atau banyak. Maka seluruh ini dapat membatalkan wudu seseorang. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau salah seorang kalian datang dalam keadaan al-ghaid, berhadas, yaitu buang air besar. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullaha salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu terlebih dahulu. Maka kalau orang yang salat kemudian dia orang yang salat tapi dia setelah berhadas tidak berwudu, maka ini diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia sudah berwudu tapi setelah berwudu ada yang keluar dari 2 jalur itu, kemudian dia tidak perbarui wudunya, maka salatnya juga tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dia sudah berwudu kemudian ada yang keluar dari 2 jalur tersebut, maka dia harus perbarui wudunya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin min ghaitin au baulin wa naumin, akan tapi wudulah dari ketika engkau buang air besar atau buang air kecil atau tidur. Tidur pun salah satu pembatal wudu yang akan kita bahas nanti. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi man syakka hal kharaja minhu rih aw la. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ragu apakah keluar dari jalur 2 jalur tersebut angin atau tidak. Ada seseorang yang ragu apakah ada angin atau sesuatu yang keluar dari 2 jalur itu, maka Nabi bersabda, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan.
maka jangan dia batalkan salatnya hingga dia benar-benar mendengar ada suara atau dia dapati anginnya berupa aroma yang bau dan lain-lainnya. Ketika dia salat, maka ketika datang keraguan-raguan dalam dirinya, apakah dia tadi buang angin atau gimana ada yang keluar, dia ragu, maka Nabi SAW berkata kepada orang ini, fala yansarif, maka jangan dia batalkan salatnya hingga dia benar-benar mendengar suara atau dia dapatkan angin. Angin terutama aroma busuk tentunya ya. Kalau dia dapatkan angin minyak wangi berarti bukan dari dirinya, itu orang sedang pakai minyak wangi berarti. Taib. Itu yang pertama, seluruh apa yang keluar dari dua jalur maka dapat membatalkan wudu seseorang. Yang kedua, yang dapat membatalkan wudu seseorang adalah khurujun najasati min baqiyatil badan, keluarnya najis dari anggota tubuh lainnya. Dari anggota tubuh lainnya. Fa in kana baulan aw ghaitan naqadha mutlaqan li dukhulihi fi nusus as-sabiqah. Jika yang keluar itu adalah air seni, air kecil atau air besar, maka dapat membatalkan wudu secara mutlak. Kenapa? Karena ia termasuk ke dalam nas-nas yang sudah kita sebutkan di atas. Ya, kalau yang keluar itu adalah air kecil atau air besar, itu jelas secara mutlak dapat membatalkan wudu seorang. Wa in kana ghairuhuma, dan jika dari selain keduanya, selain air kecil atau air besar, kaddam wal qai, seperti darah dan juga muntah, fa in fahusha au kathura fal aula an yatawadda minhu. Adapun jika darah ataupun muntah, kalau itu banyak yang keluar, maka lebih afdal dia berwudu kembali. Amalan bil ahwat, ini beramal dengan kehati-hatian, berhati-hati. Wa in kana yasiran fala yatawadda minhu bil ittifaq. Tapi kalau hanya sedikit maka dia tidak berwudu karena hal tersebut sesuai kesepakatan para ulama. Jelas ya? Keluarnya najis dari seluruh anggota tubuh. Namun jika yang keluar itu adalah air kecil atau air besar, ini secara mutlak dia dapat membatalkan wudu. Sebagaimana nas-nas Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an serta hadis-hadis yang sudah kita bacakan. Tapi kalau selain keduanya seperti darah dan juga muntah, maka jika banyak disunnahkan dan lebih afdal untuk berwudu kembali. Kalau hanya sedikit maka tidak perlu berwudu sesuai kesepakatan para ulama. Wadih? Tayyib, Ustaz rasa sampai nomor 2 insyaallah pekan berikutnya akan kita lanjutkan biiznillah taala. Maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup, saya berharap semoga apa yang sudah kita pelajari ini diamalkan nanti ketika sholat zuhur, terutama langsung diingat apa-apa saja yang 8 hal yang disunnahkan. Sebelumnya 6 anggota yang wajib dibasuh, kemudian 8 hal yang disunnahkan. Ini kalau bisa diamalkan, karena ini bukan hanya sekadar teori, ini butuh diamalkan. Kalau kita sudah memiliki ilmunya, maka diminta untuk diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.